Sirkuit Mandalika akan dibuka untuk kegiatan wisata. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mandalika Grand Prix Association sedang mengkaji sebuah paket tur sirkuit Mandalika yang akan memberikan kesempatan masyarakat umum untuk merasakan langsung sensasi melaju di trek tuan rumah MotoGP tersebut. Dikelilingi panorama pegunungan di pesisir selatan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, sirkuit Mandalika telah memikat para pembalap MotoGP untuk pertama kalinya saat menjajal lintasan sepanjang 4,3 km itu saat sesi tes pramusim 11 hingga 13 Februari lalu. Sebelumnya, sirkuit Mandalika juga menggelar balapan seri penutup World Superbike pada November. Ajang balap motor produksi massal itu akan kembali menyambangi Indonesia pada 11 hingga 13 November nanti. Setidaknya 3 ajang balap internasional telah memesan tanggal di sirkuit Mandalika. Yang terdekat adalah MotoGP 20 Maret nanti, kemudian GT World Challenge pada 20 Oktober, dan USBK pada bulan berikutnya. Wakil Direktur MGPA, Cahyadi Wanda di Mandalika GP Hoops, Jakarta, pada Minggu mengungkapkan sejumlah rencana yang sedang digodok untuk mengisi kekosongan agenda sirkuit Mandalika. Salah satunya adalah program tur sirkuit. Ini akan menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat Indonesia. Mereka ingin datang merasakan bagaimana sirkuit kita ini, sirkuit yang dilalui pembalap MotoGP, kata Cahyadi. Tur sirkuit lebih menyasar pada wisatawan di mana para pengunjung dapat memutari sirkuit dengan santai, melihat spot-spot menarik, melihat lintasan dari dekat, dan pusat-pusat merchandise resmi. Jadi sirkuit ini akan menjadi bukan hanya daya tarik olahraga, tapi juga daya tarik wisata, kata Cahyadi. Selain menawarkan paket wisata sirkuit, MGPA dan PT Pengembang Pariwisata Indonesia selaku pemilik sirkuit mempersiapkan paket penyewaan sirkuit untuk kegiatan profesional. Selain itu, kami membuka secara komersial apabila ada pihak-pihak yang ingin mencoba secara profesional, kata Cahyadi. Artinya kami akan menyiapkan bukan hanya sirkuitnya, tetapi perangkat pendampingnya seperti marshal, medis, itu semua dalam satu paket. Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur menambahkan, kegiatan di sirkuit Mandalika nantinya tidak akan terbatas untuk kendaraan bermotor. Intinya sirkuit ini bukan hanya untuk balap tapi juga untuk berwisata nantinya, kata Abdul Bar. Kami sedang garap konsepnya, ada yang untuk kejuaraan atau race, nanti juga ada yang untuk fun. Bahkan beberapa tempat ada yang bisa dijadikan kegiatan yang tidak memakai kendaraan, misalnya fashion on the runway, kata dia. Pihak pengembang sirkuit saat ini sedang melakukan pengaspalan ulang sejumlah bagian lintasan sirkuit, menyusul evaluasi dari Dorna dan FIM setelah tes pramusim MotoGP. Jelang MotoGP Indonesia 2022, Tribun Sirkuit Mandalika gunakan warna mencolok. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ada yang menarik dari kursi Tribun Sirkuit Mandalika yang bakal menggelar ajang balap MotoGP Indonesia 2022 alias MotoGP Mandalika. Berbagai persiapan terus dikebut menjelang MotoGP Mandalika yang bakal dihelat pada tanggal 18 hingga 20 Maret 2022. Salah satunya adalah bagian kursi tribun atau tempat duduk penonton di sirkuit Mandalika. Kursi tribun sirkuit Mandalika tersebut penuh dengan warna-warna mencolok seperti warna kuning, biru, hingga orange. Posisi kursi tribun sirkuit Mandalika tersebut menghadap langsung dengan posisi ketika pembalap hendak melakukan start balapan MotoGP Mandalika. Hal tersebut diunggah pada akun resmi Instagram ITDC. ITDC pun memperlihatkan progres pengerjaan premium grandstand dan standar grandstand untuk MotoGP Indonesia 2022. Pengerjaan premium grandstand yang terdiri dari 22.056 kursi sudah mencapai 72,58%, yang terdiri dari pengerjaan kanopi dan grandstand.
Sedangkan untuk standar grandstand yang terdiri dari 28.578 kursi, saat ini pengerjaannya sudah mencapai 70,40%. Untuk pengerjaan masing-masing grandstand, ITDC sedang mengejar penyelesaiannya. Proses yang sedang dikerjakan ITDC seperti pemasangan membran, stok material kursi, dan scaffolding, erection pipa kanopi, pemasangan kursi, pemasangan platform, pemasangan scaffolding, cek dan servis membran. Semua pengerjaan diharapkan selesai tepat waktu untuk menggelar balapan MotoGP Indonesia 2022. Secara fisik, Mandalika International Street Circuit atau Sirkuit Mandalika yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memang megah dan indah. Sirkuit berada di atas lahan sekitar 120 hektar, memiliki fasilitas kelas dunia karena dibangun dengan anggaran sekitar 1,1 triliun rupiah. Presiden Jokowi sangat mengapresiasi pembangunan sirkuit yang dibangun dalam waktu 9 bulan tersebut. Dia bahkan menyebut Sirkuit Mandalika sebagai kebanggaan masyarakat Indonesia. Kesuksesan pelaksanaan FIM Motul Superbike World Championship, biasa disingkat WSBK 2021 dan tes pramusim MotoGP 2022 yang diikuti Marc Marquez dan kawan-kawan juga bisa dikatakan menjadi indikator yang valid untuk menyebut Sirkuit Mandalika sebagai kebanggaan Indonesia. Dari sisi ekonomi, penyelenggaraan MotoGP Mandalika diproyeksi dapat membangkitkan nilai ekonomi lokal maupun nasional. Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri misalnya pernah menerangkan bahwa pariwisata adalah sektor unggulan di Kabupaten Lombok Tengah. Menurut dia, kemajuan sektor pariwisata telah membuat pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Tengah meningkat dari 35 miliar pada 2-3 tahun lalu menjadi 200 miliar rupiah. Bahkan APBD yang sebelumnya hanya 900 miliar sekarang menjadi 2,3 triliun rupiah. Dia pun optimis bahwa PAD dan APBD Lombok Tengah akan lebih kuat lagi setelah Sirkuit Mandalika mulai beroperasi, terutama apabila pandemi COVID-19 berakhir. Waktu mepet. Promotor MotoGP nilai pengaspalan ulang bukan solusi terbaik untuk Sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Bos Durnasport, promotor MotoGP, Carmelo Ezpeleta menilai pengaspalan ulang bukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah di Sirkuit Mandalika jelang MotoGP Indonesia 2022. Sebab Ezpeleta menilai ada kesalahan dalam pemilihan aspal di Sirkuit Mandalika. Sebagaimana diketahui, Sirkuit Mandalika baru saja menjadi tuan rumah untuk tes pramusim MotoGP 2022 pada 11 hingga 13 Februari. Selama 3 hari tersebut, banyak masukan yang diberikan pembalap terhadap sirkuit tersebut. Sirkuit Mandalika mendapat keluhan yang cukup beragam, mulai dari lintasan yang kotor hingga aspalnya yang dinilai mudah terkelupas sehingga menciptakan kerikil yang membahayakan keselamatan pembalap. Sirkuit Mandalika mendapat keluhan yang cukup beragam, mulai dari lintasan yang kotor hingga aspalnya juga dinilai mudah terkelupas sehingga menciptakan kerikil yang membahayakan keselamatan pembalap. Ezpeleta menilai seharusnya kejadian tersebut tak terjadi jika aspalnya dikerjakan dengan semestinya. Dia pun menduga terjadi kesalahan dalam mendesain aspal permukaan Sirkuit Mandalika. Hal ini menunjukkan jika para pembalap MotoGP dapat merusak aspal yang tak dikerjakan dengan baik. Tentunya ada kesalahan dalam desain aspal pada beberapa bagian sirkuit, kata Ezpeleta dikutip dari Motorsport pada Kamis 24 Februari 2022. Walau demikian, Ezpeleta merasa pengaspalan ulang bukan alternatif terbaik, apalagi waktu yang ada saat ini sangat mepet. Namun hal itu dilakukan setelah berdiskusi dengan pembalap. Kami menyadari jika membuat aspal baru beberapa pekan sebelum balapan bukan solusi terbaik, tetapi kami berdiskusi dengan pembalap dan memutuskan jika lebih baik diaspal ulang agar bisa balapan, ujar Ezpeleta.
Kami mencoba untuk memperbaiki situasi karena bagian aspal tersebut akan diaspal ulang sebelum balapan pada Maret 2022. Kami melakukan segala sekuat tenaga, tutur Ezpeleta. CEO Dorna Carmelo Ezpeleta mengatakan MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret mendatang dipastikan masih akan menggunakan sistem bubble bagi pembalap dan official team. Ezpeleta mengatakan, sistem bubble seperti tes MotoGP Mandalika 11 hingga 13 Februari lalu masih akan digunakan saat sirkuit Mandalika menggelar balapan MotoGP bulan depan. Tidak hanya di MotoGP Mandalika, Ezpeleta juga yakin sistem bubble akan digunakan di MotoGP Argentina dan MotoGP Amerika karena kondisi COVID-19 yang belum stabil di negara masing-masing. Saya percaya kami masih harus membutuhkan bubble di Indonesia saat MotoGP Mandalika. Dan jika situasinya tidak berubah dalam 1 bulan ke depan, maka hal itu juga akan terjadi di Argentina serta Amerika Serikat. Ucap Ezpeleta dikutip dari Motorsport Italia.